Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.3 setelah beberapa hari ini ya diupdate. Mungkin bisa kita katakan 3 hari lewat lah ya. Kira-kira apakah masih ada kendala atau baterainya boros? Dan gue juga di sini akan bahas tanggapan dari teman-teman yang udah follow Instagram gue karena gue sempat buat kuesioner seperti ini. Nah, di situ akan gue bahas juga atau bisa kita katakan menyebutkan tanggapan dari pengguna iPhone yang sudah mengisi kuesioner tersebut. Nah, jadi untuk mengetahui hal semua ini, kalian wajib simak video ini hingga selesai sih. Langsung aja, check this out. Ya, di video kali ini gue lebih cenderung bahas setelah update iOS 18.3 ya. Bukan bahas fiturnya lagi atau bahas yang lain-lainnya. Karena gue udah bahas di video sebelumnya, mungkin lu bisa nonton terlebih dahulu iOS 18.3 resmi di sini. Nah, di situ udah gue bahas semuanya secara detail. Jadi lu coba nonton terlebih dahulu. Karena di video kali ini lebih cenderung setelah update dan ini berdasarkan yang gue rasakan dan berdasarkan yang gue gunakan juga. Karena di sini gue menggunakan iPhone 16 Pro dan ini sudah iOS 18.3. Jadi kalau kita cek ke setting, General, Software Update, dan lu bisa perhatiin sendiri, sudah iOS 18.3. Nah, FYI nih buat teman-teman semua yang sebelumnya menggunakan beta version terus update ke RC version, lalu pada saat perilisan resminya ada updatean lagi, nggak apa-apa, di-update lagi aja gitu karena memang ada perbedaan build number aja, selebihnya sama. Jadi sebenarnya build number itu berbeda antara RC sama yang resmi. Untuk yang resminya tuh ada di 22D63 dan ini build numbernya. Jadi buat teman-teman pengguna beta version atau beta program lalu ke RC version, di-update lagi aja karena cuman beda build number saja, sisanya sama, begitu ya. Dan di sini gue menggunakan iPhone 16 Pro dan ini menjadi daily driver gue atau daily use gue saat ini. Jadi gue bisa informasikan yang gue rasakan selama penggunaan iOS 18.3. Gue akan mulai bahas dari performance terlebih dahulu. Oke, overall untuk performance jujur aja sih, ini jujur ya. Untuk smooth dan yang lainnya tuh gue aman-aman aja. Cuman terkadang gue ngerasa beberapa hal yang ada yang janggal lah bisa kita katakan. Apa tuh yang janggal? Contohnya Instagram. Ya gue tahu sih ini Instagram biasanya memang dari Instagramnya. Jadi kalau misalkan di Instagram tuh terkadang kalau lagi scroll atau buka profile orang atau apapun itu terkadang suka nge-freeze. Cuman gue rasa itu dari Instagram ya, bukan dari iOS-nya. Jadi memang perlu kita garis bawahi nih teman-teman. Kalau misalkan beberapa permasalahan yang kalian rasakan di aplikasi baik Instagram, Shopee, TikTok, YouTube atau lainnya, intinya aplikasi pihak ketiga, itu bukan dari iOS-nya yang masalah, melainkan dari aplikasi tersebut. Jadi solusinya menunggu updatean version aplikasi tersebut di App Store. Nah, selalu gue ingatkan untuk coba dicek berkala kalau misalkan kalian tidak mengaktifkan auto update. Caranya pergi ke App Store, lalu pilih profile paling kanan atas, terus menu di sini kalian update aja gitu ya. Nah, contohnya di sini gue update. Jadi ini tuh mengikuti iOS ter-up to date. Jadi memang setiap update iOS terbaru semua aplikasi itu pasti memenuhi atau mau nggak mau mengikuti requirement yang ada pada iOS. Jadi ya, gue menyarankan untuk di-update saja, oke? Karena terkadang mungkin teman-teman ada yang merasakan sama kayak gue, contohnya ya Instagram kayak nge-freeze gitu loh, dia kayak tiba-tiba nggak bisa dipencet gitulah. Cuman ya, gue sadar itu dari Instagramnya bukan dari iOS-nya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini menurut gue masih bug atau bisa kita katakan masih ada kendala di bagian aplikasi kamera. Of course, untuk 0,5 pindah ke kali 1 lensanya itu masih kayak jedak gitu loh, kayak patah gitu. Jadi kalau gue buka aplikasi kamera di sini, nah ini video ya. Ntar gue kasih objek dulu biar terlihat di zoom. Oke, contohnya seperti ini. Ya, lu bisa perhatiin sendiri ya. Nih misalkan ini belum gue record, ini masih kali 1, kali 2, kali 5. Normal ya. Terus kalau misalkan gue pindah ke 0,5 aman, ke kali 5 aman. 0,5 aman, ke kali 2 juga aman tuh. Ya, masih aman. 0,5 ke kali 1. Nah, itu dia tuh ya. Tuh lu bisa rasakan tuh. Tuh. Lu bisa lihat deh. Jadi ini cukup gue ngerasanya jadi masalah ya, tapi mungkin untuk beberapa orang nggak terlalu pentingin hal ini, ya nggak apa-apa juga karena memang terkadang kita cuma memerlukan kali 1, kali 2, kali 5 aja gitu. Kalau 0,5-nya nggak terlalu perlu tuh ya. Tapi ya 0,5 ke kali 1 masih seperti ini gitu. Harapan gua ke depannya ada updatean OS terbaru ya karena biar masalah ini jadi diperbaiki sama Apple gitu cuy. Jadi buat teman-teman yang masih mempertanyakan, jangan khawatir, gue juga merasakan gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa tidak masalah atau tidak ada
ada kendala pada aplikasi kamera pada saat perpindahan lensa 0,5 ke kali 1 gitu ya. Mungkin untuk beberapa iPhone atau 15 Pro, 15 Pro Max mungkin nggak mengalami itu, ya berarti itu cuma bug di seri 16 Pro gitu ya, atau di iPhone 16 series intinya gitu. Tapi ya intinya kekurangannya masih di situ. Lalu beberapa hari lalu juga sempat ada isu katanya buka App Store tuh lemot ya. Tapi tadi lu bisa lihat sendiri, gue buka App Store tuh aman-aman aja ya. Tidak ada kendala sama sekali, tidak ada lemot. Kalau mau update ataupun download, ya mungkin itu dari server App Store-nya aja, bukan dari iOS-nya. Karena iOS dengan server App Store kayak gini tuh terpisah cuy, beda gitu. Mungkin beberapa hari lalu memang ada kendala aja di server App Store-nya. Seperti itu. But overall semuanya masih sama sih seperti iOS 18.2.1 menurut gue secara performance. Tetap lancar aja, digunakan untuk sosial media, untuk pekerjaan gua, ngedit di Lightroom gitu ya, di aplikasi VN, ngedit video juga, CapCut itu overall masih normal jujur. Dan ini gua rasakan berdasarkan yang gua rasain di iPhone 16 Pro gua. Bisa jadi berbeda antara gua sama kalian karena tetap balik lagi cuy, performance dan baterai ini adalah dua segmen yang berbeda ketika penggunanya beda menggunakannya atau beda nge-treatment iPhone-nya gitu ya. Karena nggak bisa kita generalisasi. Tapi intinya untuk performance, gue baik-baik aja, aman-aman aja, bahkan nggak ada suhu yang meningkat panas pada saat lagi sosial media ataupun ngedit video atau ngedit foto gitu. Ini masih normal banget gitu. Jadi memang keluhan gue ada di bagian itu aja sih, di bagian lensa kamera. Jujur sih itu doang gitu. Lalu untuk baterai juga gue masih happy karena nggak terlalu boros, masih normal aja di S18-3 ini untuk iPhone 16 Pro. Karena di S18-2.1 juga pun gue nggak ngerasa bermasalah, meskipun gue sempat ngeluhin kalau itu boros di S18-2.1, tapi S18-3 jauh lebih baik, jauh lebih aman. Dan kita cek ke aktivitas baterai gue, setting, terus gue pilih baterai di sini. Ya, lu bisa perhatiin sendiri deh di sini. Bahkan screen aktifnya itu di 9 jam 26 menit ya, dengerin musik, sosial media, ngerjain kerjaan dan lain sebagainya, ini masih normal aja. Jadi ya, gue masih ngerasa aman-aman aja untuk S18-3 ini di iPhone 16 Pro. Dan kalau kita cek baterai health gue, ya masih aman, baterai health masih di 100% dan cycle count masih di 114. Ya, aman ya. Buat lu semua yang masih khawatirin baterai health ya, gue harap nggak usah khawatirin lagi. Coba lu nonton video yang ini terkait settingan iPhone untuk bikin baterai health tidak cepet turun gitu ya. Lu bisa nonton di video itu. Tapi intinya gue nggak terlalu pikirin charger penuh atau charger nggak penuh. Lo bisa lihat sendiri, last chargernya aja di 83% gitu. Di gue nggak pernah pikirin harus 95%, meskipun charging limitnya gue gunakan di 90%. Tapi kalau misalkan gue lagi buru-buru gitu, gue nggak perlu sampai 90%. Di 83 atau 85 gitu ya, kadang 80 juga nggak apa-apa gitu coy. Oke, intinya untuk baterai yang gue alamin, yang gue rasakan aman-aman aja, dan harapan gue di iPhone kalian juga aman-aman aja. Coba tulis di komen, sharing, biar temen-temen lainnya pengguna iPhone juga bisa tahu informasinya gitu. Oke? So, kita langsung mulai ke pembahasan utamanya, yaitu terkait tanggapan-tanggapan dari teman-teman yang udah memberikan tanggapan. Jadi kemarin gue buat kuesioner seperti ini di Instagram story gue. Buat lo semua yang belum follow, silahkan follow Instagram gue di sini. By the way, sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mau luangin waktu memberikan informasi, bantu gue dapatkan informasi melalui kuesioner ini. Jadi ya, di sini cukup banyak banget yang memberikan informasi. Makasih banget, tapi kayaknya gue nggak mungkin sebutin semuanya satu-satu ya, karena kalau nggak videonya kepanjangan nih, kayak podcast jadinya ya. Jadi ya, gue akan sebutin aja beberapa aja yang akan gue sebutkan, biar nggak terlalu panjang aja videonya. Oke, kita mulai dari Gemia Risa. Oke, aku pakai iPhone 11, aman-aman aja sih bang. Oke, di situ tanggapan dari Gemia Risa terkait pengguna iPhone 11. Lalu di sini ada RCHMDTY, lebih irit di iPhone 15 Pro. Oke, thank you Rahmat Diti kali ya, maksudnya itu nama akun Instagram ya. Nah, itu tanggapan dari pengguna iPhone 15 Pro. Lalu di sini ada Yuda SPTR_. Baterai kerasa lebih awet, adem. Perpindahan lensa 0,5 ke kali 1 maupun ketiga kali patah 15 Pro. Oke, Mas Yuda sama nih kayak gue ya. Tadi berarti sama ya, pengguna 15 Pro hingga paling terbaru atau 15 Pro Series dan 16 Pro Series itu berarti sama-sama mengalami hal serupa ya. Kita tadi udah bahas di awal ya. Lalu di sini ada Maulana_Fitri, 14 Pro Max baterai lebih irit. Oke, thank you banget nih udah diinformasiin. Dan lanjut kita sebutin yang lainnya di sini. Purungali, iPhone 11 sejauh ini aman, berasa agak smooth aja multitaskingnya. Baterai juga masih aman. Thank you Purungali. Lanjut ke _Devano 14. Di iPhone 12 baterai serasa agak boros, cuman adem. Sama video 0,5 ke kali 1 nggak nguatin patahnya. Setahu gue iPhone 12 itu emang patah perpindahan lensanya. Yang nggak patah itu sejak iPhone 15 Pro dan 16 Pro. Intinya 15 Pro Series dan
dan 16 Pro Series gitu. Yang perpindahan lensanya smooth setahu gue ya. Tapi koreksi kalau gue salah, Mas Devano 14. Oke, lanjut di sini ada Satria Saputra underscore lebih adem di iPhone 15 bang. Oke, thank you Mas Satria. Dan di sini ada lanjut Ika underscore Hasti 15 Pro Max baterai awet dan HP nggak demam. Oke, thank you Kak Ika. Wah, ini pengguna 15 Pro udah mulai banyak ya. Dan semua mengalaminya ngerasa aman adem, baterai jauh lebih irit ya. Di Kehead underscore Hong juga bilang gitu, 15 Pro baterai lebih awet, sebelumnya baterai boros. Lalu di sini juga Agus.wwcd juga bilang 15 Pro adem, baterai lebih irit gitu. Wah, nice banget. Wah, ini tanggapannya lumayan banyak yang ini ya, positif ya, lebih bilang irit baterainya ya dan aman gitu. Wah, berarti memang masalahnya di perpindahan lensa aja ya, khususnya untuk 15 Pro dan 16 Pro. Oke, karena ini banyak banget, jadi mungkin gue sebutin untuk yang terakhir. Di sini ada FX underscore Fomi 78. Aman, lancar jaya, nggak jauh beda sama S18-2.1 iPhone XR, baterai masih awet-awet aja. Oke, thank you Mas Fomi ya. Oh, Tommy, sorry, FX underscore Tommy 78 ya. Thank you Mas Tommy udah ngasih informasi. Wah, happy banget gue. Thank you banget udah mau meluangkan waktu membantu gue memberikan kuesioner atau mengisi kuesioner, memberikan tanggapannya pengguna iPhone teman-teman yang udah follow Instagram gue. Tapi intinya sekali lagi gue ingetin, setiap pengguna berbeda-beda. Pastinya berhubungan sama performance serta baterainya. Jadi kita nggak bisa generalisasi. Ya, tapi overall tadi gue lihat tanggapannya, lo bisa lihat sendiri juga tadi, kebanyakan happy karena lebih smooth, baterai juga lebih awet gitu. Cuman beberapa pengguna, terkhususnya 15 Pro dan 16 Pro Series, mengeluhkan perpindahan lensa 0,5 ke kali 1. Ya, seperti tadi udah gue bahas semua ya. Ya udah, gue harap di iPhone teman-teman juga yang nonton di sini aman-aman aja, tidak ada kendala, tidak ada masalah, smooth, baterai juga nggak boros. Harapan gue seperti itu. Dan ya, memang wajib update sih menurut gue buat lo semua yang mungkin mengalami masalah di S18-2.1 sebelumnya. Saat sekarang ini, wajib update ke S18-3. Tapi kalau kalian masih mau menahan atau nggak mau cepet-cepet update, nggak apa-apa juga, itu hak kalian. Gua tidak melarang, boleh aja tidak update, nggak apa-apa. Tapi kalau gue lebih menyarankan untuk update iPhone kalian ke S18-3 karena lebih better sih daripada S18-2.1, jujur aja. Ya udah, itu aja mungkin dari gue ya. iOS 18.3 setelah beberapa hari ini diupdate. Overall jawabannya baik, all good. Dan harapan gue di iPhone kalian juga all good. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.